gue tahu banyak yang kecewa gitu kan, banyak yang tersakiti mungkin. Jadi kayak gue juga nggak tahu mau ngomong apa waktu itu gitu. Terus reaksi bapak kayak juga bakal kayak gimana. Jadi kayak wah, yang aku lihat ya fenomenanya ya, ada banyak orang yang di luar nih gaya gitu, gengsi gitu. Gue nggak dengerin dangdut, gue dengerin lagu ini bla bla. Tapi begitu Once lo dengerin langsung goyang. dengerin goyang joget gitu kan di konser. Oh hati terpadu sudah di dalam cinta. Oh di tepi pantai ada motor lewat. Welcome back to Cheating Day bareng Atin Simon. Hari ini syutingnya di rumah aku. Kedatangan tamu spesial banget, seorang teman dan juga dia anak dari seorang legend dangdut. Kedatangan Ridho Rhoma. Nah kita mau ngobrol-ngobrol di dalam ke rumah. Rencana memang pengen bertamu, udah lama mau kangen-kangenan. So today Ridho datang ke rumah, kita mau ngobrol-ngobrol yang seru. Pastinya. Yuk kita masuk ke dalam. Berdoa dulu nggak? Enak Udah dari rumah nih. ngerjain anak raja dangdut. Yeah. Ridho, thank you. Tos dulu dong. Thank you so much for having me. Apa? Thank you so much for having me. Ngerti nggak bahasa Inggris? Nggak bisa gue. Bahasa Turki. Ayo. Aduh, bahasa Indonesia aja deh. Turki nggak bisa? Bisa kan? Jangan mancing-mancing. Lo orang ngomong Turki doang mancing. Gitu. Ridho, thank you ya. Iya. Udah mulai Ridho. Udah Panas mulai. gak sih? Enggak. Enggak ya? Oke, udah. Oh, soalnya keringetan, pengen aku elapin deh. Oh gitu. Iya, boleh deh. Panas ya cuaca hari ini. Tapi agak-agak mendung soalnya. Jadinya sih sampahnya biar aku yang pegang. Thank you. Ridho, terima kasih ya udah mau datang ke rumah aku. Aku manis banget. Habis manis banget orangnya. Dok, thank you ya buat hari ini datang mau jauh-jauh ke sini. Mau ngapain sih kita? Mau ngobrol katanya. Mau ngobrol. Mau ngobrol kan? Iya. Ngobrol ya kita yang banyak. Oke. Siap? Siap. Ridho anaknya pemalu. Introvert kan soalnya. Introvert ya? Iya. Itu dari bokap atau dari siapa? Ikut siapa itu kalau introvert? Gak tahu ikut siapa ya. Tapi emang dari kecil segitu. Agak pemalu gitu ya? Aku introvert banget. Makanya masuk ke dunia entertainment tuh kayak awal-awal tuh kayak sebuah siksaan banget gitu. Apalagi ketemu wartawan, ketemu fans tuh kayak sesuatu yang energy consuming terus bikin stres gitu. Lo ini nggak sih mules perutnya gitu nggak? Oh udah macam-macam keringetan lah, apalah. Tapi nggak mainstream kan? Alhamdulillah nggak sampai situ. Tapi setelah lo akhirnya terjun ke entertain gitu, akhirnya bisa nggak lo? Bisa maksudnya, kan lo awalnya mungkin agak masih takut. Sekarang apa masih ngerasain itu atau memang udah bisa terbiasa gitu? Udah biasa. Jadi pelan-pelan belajar adaptasi lah dengan situasi. Memang udah nyadar gitu kan. Oke, ini karirnya begini, kerjanya seperti ini gitu kan. Jadi ya udah coba untuk berdamai dan menerima gitu kan pelan-pelan ya lama-lama bisa sih. Bisa ya. Tapi lo ada coachnya sendiri nggak sih kayak gitu? Coach sih nggak ada. Banyak belajar ngobrol sama papa, sama tante juga. Tante gue kan penyanyi juga kan, jadi banyak pengalaman dari beliau yang aku pelajarin. Terus ngobrol sama teman-teman. Terakhir aku ngobrol itu sama Kamelani Putri. Oh, Aku suka lari pagi kan tuh di GBK, ketemu sama Kamelani terus ngobrol gitu.
Karena memang dari waktu awal launching pun Kamelani kan yang waktu itu ikut apa di acara aku gitu. Terus udah kita ngobrol-ngobrol. Akhirnya gue tanya lah, Kak, kok bisa sih? Karena dia bikin video tuh kayak selalu energinya selalu bagus, positif gitu kan. Ternyata sebelumnya pun Kamelani juga punya problem yang serupa juga gitu. Sama-sama seperti itu juga. Jadi gimana Kak, ada tips nggak? Ada gimana apa masukan Kak? Tipsnya apa? Waktu itu Kamelani bilang coba untuk rubah energi yang datang dari fans atau dari wartawan untuk jadi sumber energi kamu gitu. Jadi kamu bisa ngadepinnya itu bisa lebih enak, lebih fun, lebih berenergi lah, lebih positif. Jadi nggak perlu ada benteng gitu ya, kayak misalnya apa sih, kayak ada tembok gitu, apa gimana sih? Lebih kayak kalau sebelumnya aku misalnya dapat misalnya lihat wartawan atau lihat fans gitu kan, itu udah Grogi banyak tuh gitu ya? udah kayak aduh gimana gitu, Takut salah gitu ya, aduh. macem-macem gitu, mau jawab apa, ntar gimana, bla bla bla, orang mikirnya kayak gimana gitu. Tapi lama-lama mungkin kalau aku implementasinya tuh kayak lebih mengerti lagi mereka. Aku memposisikan diri aku sebagai oke, gue kalau jadi wartawan gue harus nanya orang, atau misalnya gue jadi fans, gue pengen ketemu, pengen ngobrol, pengen foto sama idola gue, itu rasanya kayak gimana. Nah setelah aku lebih bisa mengerti, oh mereka tuh seperti ini loh, gue kalau jadi mereka tuh posisi kayak gini loh, itu aku mulai kayak lebih bisa apa ya, menerima ya jadi menghadapinya dengan lebih baik lagi gitu. Jadi memposisikan sebagai mereka gitu kan. Oke, jadi akhirnya sekarang udah mulai kebentuk lah ya, maksudnya Ido gitu. Nggak lihat kan matanya Ido Ido, jadi maksudnya akhirnya sekarang bisa apa namanya beradaptasi dengan fans sama netizen sama pers kayak gitu ya. Sekarang juga bisa beradaptasi dengan tante. Jujur li memang sampai sekarang aku masih Grogian, ada banyak belajar sih. Gitu. Jadi memang bersosialisasi dengan orang banyak bukan keahlian aku kayaknya ya. Jadi banyak awkwardnya kadang gitu, cuman orang nggak tahu aja gitu, orang ngeliatnya aku diem nih kayaknya sombong atau apa, padahal nih lagi nervous abis gitu kan. Tapi ya udah sampai sekarang masih oke. Belajar terus gimana caranya untuk bisa berinteraksi dengan lebih baik. Tapi sama aku nggak ya? Tetap sama juga. Masa sih? Iya, sama juga. Si Rido dulu waktu itu tahun kemarin apa 2 tahun yang lalu gitu pernah main ke rumah kan? Main. Emang agak Pas diem. COVID. Pas COVID ya? Pas COVID. Tapi pas ketemu ngobrol asik kok sebenarnya Rido. Iya, aku biasanya gitu. Kalau udah deket, udah nyaman gitu, udah tahu, iya. baru deh keluar ada errornya juga keluar kadang-kadang. Beneran. Tapi bener maksudnya, tapi it's good, maksudnya sebagai kamu tuh yang awalnya tuh kan harus melihat dulu, ya nggak sih? Di situ tuh ada apa-apa, jadi nggak sambil langsung. Kadang-kadang orang jadi kan, apalagi kamu kan ada di belakang nama papa ya kan, jadi lebih menjaga itu juga ya, nggak juga? Iya juga. Jadi agak depres dong. Lebih berhati-hati aja. Lebih berhati-hati. Jadi nggak jadi kayak be myself dong, apa adanya. Tetap bisa be myself, cuman kan ada porsinya, mana myself yang bisa aku tunjukin ke media, mana yang myself cuman di rumah aja, yang sama keluarga, sama jadi teman. bisa menempatkan diri gitu ya. Mana yang myself emang pas lagi sendirian aja kan, pasti pas setiap orang kan pasti punya gimana? gitu juga kan. Iya. Pas sendirian gimana? Wah gitu. Pas sendirian ya udah bodo amat gitu kayak nggak mikirin penampilan sama sekali, mau ngapain kayak mau apa. Iya. Dari dulu pun memang cuek gitu kan sebenarnya. Dari sebelum aku sebelum masuk ke dunia entertainment, orang nggak ada yang tahu aku siapa, anaknya siapa gitu kan.
kalau jalan tuh misalnya dari rumah ke sekolah suka jalan kaki atau misalnya lagi santai gitu kan suka jalan di pinggir jalan jajan gitu kan. Iya? Karena pakai celana pendek, kaos belel gitu. Kalau sekarang mana bisa kayak gitu udah Yang kayak ada diomongin nih, udah harus lebih proper lagi gitu ya. Oh, Kayak gitu. tapi you look good today. Thank you so much. Beneran. Iya dong, Cie. Makasih. Tapi pakai baju apa aja kelihatan look nice sih kan, terakhir kita ketemu kan juga maksudnya eye catching banget kan. Gitu ya. Iya, maksudnya lo paras lo juga ganteng ya Masya kan. Allah. Kulitnya aja lebih cerah dia. Gue langsung minder. Ada tan sama yang bening gitu. Langsung eye catching dong. Ini ya kan nggak sih? eksotis, lebih eksotis. Wih, eksotis asik dipuji. Terus Ido, maksudnya tumbuh sebagai anak raja dangdut ya, ya dong, king of dangdut ya. Bagaimana lo memandang dangdut itu seperti apa sih gitu loh? Apalagi kan, maksudnya lo pasti dari kecil udah ngedengerin lagu dangdut terus dong dari bokap gitu kan, dari papa Roma. Itu gimana? Dangdut is the music of my country. Yeah. Dangdut is the music of my country. Yeah. Walaupun tuh nyanyi lagunya band pop, tapi tetap dangdut is the music of my country. Aku ngelihatnya dangdut, sejujurnya dari kecil aku nggak banyak denger lagu dangdut sebenarnya. Oh gitu? Enggak. Dengar lagu apa? Di rumah itu kebanyakan denger lagu India. Papa sama mama tuh suka lagu India, keluarga mama tuh suka lagu India. Okay. Makanya banyak banget influence lagu India di musik aku juga. Terus kemudian growing up denger lagu pop. Aku dulu tuh suka denger misalnya kalau band itu boy band misalnya NSYNC gitu zaman-zaman dulu gitu kan. Terus Backstreet Boys gitu. Terus kesinian Michael Bublé gitu. Yang kayak gitu-gitu yang aku dengarnya. Nah, musik Rhoma Irama atau Soneta sendiri aku jujur jarang denger gitu dari kecil. Baru denger itu baru setelah berkarir waktu awal kan disuruh pilih gitu sama papa, kamu mau bawain lagu yang mana terserah pilih aja gitu. Lagunya banyak lagi kan ada berapa ratus gitu kan hampir 1000. Pilihin gitu baru dengerin tuh satu-satu. Oh ternyata enak ya lagu bokap gitu. Oh, baru ngerasain feel-nya dangdut itu. Gitu. Itu umur berapa? Itu SMP mau ke SMA kayaknya. SMP mau ke SMA. Karena aku baru mulai masuk ke industri musik kan 2006 tuh off air. 2007 udah mulai masuk TV. 2007 tuh aku baru lulus SMA. Itu lagu-lagu apa? Maksudnya ininya bukan dangdut itu? Itu dangdut. Oh, udah dangdut. Itu nyanyiin lagu papa waktu itu, tapi belum punya band sendiri. Oh, oke. Waktu itu masih nyanyi sama Soneta sama papa. Wow, masih gabung di Soneta ya. Masih gabung di Soneta. Dari situ aku baru mulai dengerin. Kalau sebelumnya mungkin ya pasti dengar gitu kan, cuma sepintas selalu aja gitu, ada yang setel atau dengar di radio atau di mana. Tapi nggak pernah memperhatikan liriknya, nggak pernah memperhatikan detail musiknya, aransemennya gitu. Dan di zaman itu aku memang nggak terlalu paham juga tentang ilmu musik dan audio dan segala macam gitu kan. Tapi setelah kesini, setelah aku belajar waktu itu sempat ke Jawaharlal Nehru, kayak ada Indian Culture Center gitu kan, belajar musik di situ. Terus aku belajar audio engineering juga di kuliah gitu kan. Terus mulai banyak input musik, aku mulai kebuka gitu, mulai melek tentang musik. Terus dengar lagi lagu papa, gue langsung gini kayak jenius memang nih si Oma gitu kan. Bokap gue si Haji Oma nih memang Masya Allah gitu. Memang luar biasa sih. Luar biasa ya. Jadi baru belakangan aku malah denger kayak baru sadar gitu how precious his work is gitu, kayak masterpiece-nya keren-keren. Jadi dangdut itu sebenarnya ya itu kayak hidup. Nah, itu kalau dari sisi dangdut lagu-lagunya bokap. Tapi kalau dari dangdut dari musisi lain yang apalagi kayak kita lihat sekarang itu kan emang musik rakyat kita banget gitu kan. Apalagi sekarang koplo lagi di mana-mana gitu. Which is ya dangdut juga masih masuknya. Jadi ya dangdut is the music of my country, benar. Iya, emang dangdut itu adalah musik Indonesia ya. Jebolan
Indonesia itu musiknya adalah dangdut sebenarnya nggak sih? Setuju? Setuju. Setuju. Jadi hidup dangdut. Lagi road to UNESCO sekarang. Apa? Road to UNESCO lagi mau diajukan untuk menjadi kekayaan Dari budaya intelektual dari Indonesia gitu, khas Keren Indonesia. banget ya. Itu bokap yang pioneer untuk maju. Iya, bokap bersama organisasi PAMI. Kamu juga ikut? Iya dong, harus support dong. Aku boleh ikut nggak sih? Boleh jadi penyanyi dulu, bisa nyanyi. Langsung nangis. Iya, lagi belajar, ajarin dong. Jangan-jangan saingan gue Tapi makin susah banyak dangdut gitu. loh. Ya dia nggak mau ada saingan, jadi nggak usah dangdut. Makin berat. Tapi emang dangdut tuh susah banget loh, karena ada cengkokan, ya kan? Terus most tuh kalau dangdut tuh suaranya kayak tinggi-tinggi gitu loh, ya kan? Masa sih? Langsung diem. Iya maksudnya yang Gitu ya? gitu ya sih. Eh, Terlalu tinggi gitu loh maksudnya. banyak, oke. Ya kan? Terus cengkokan itu susah banget loh. Susah ya? Susah. Dan lo Ido belajar sama bokap juga lah ya, pasti ya. Awalnya aku belajar dari zaman dulu ada Walkman isinya kaset gitu. Oh iya. Kayak belum zaman Walkman disc atau apa gitu dulu. Aku dikasih kaset India sih tetap waktu itu. Oh India tetap ya. Sonu Nigam nama penyanyinya. Aku dengerin, aku suka banget gitu karena lebih modern waktu itu kan stylenya. Jadi aku belajar banyak tuh dari situ, dari dengerin Walkman, dari dengerin penyanyi-penyanyi lain. Itu SMP kali ya Walkman itu ya? Enggak, itu dari SD udah kayak gitu. Terus papa juga nggak tahu, keluarga aku tuh nggak tahu kalau aku bisa nyanyi. Oh gitu? Jadi nggak ada yang tahu. Yang pertama tahu itu tante aku, adiknya mama. Aku lagi pakai Walkman karena suka banget sama lagunya. Kita ikut nyanyi kan kalau kita lagi suka sama lagu. And then dia dengar aku nyanyi, tapi aku nggak tahu gitu. Dia dengar aku lagi nyanyi, ternyata bisa ngikutin mirip sama kayak penyanyi aslinya gitu. Aslinya itu. Dari situ baru keluarga aku tahu kalau aku bisa nyanyi. Bisa nyanyi. Bisa nggak? Lagunya apa waktu itu? Lagu Dilruba kitna hasi mila, nggak tahu kan? Lagu India itu. Bagus banget suaranya. Masya Allah. Bisa nggak dibuka tangannya gitu jadi? Coba lagi gue tidur ya bener. Tapi keren banget loh suara Indianya itu. Hah? Iya. Lagunya. Emang udah biasa sama India dari kecil sih. Keluarga suka India kan, jadi biasa nonton India, biasa dengerin India. Oh gitu. Gitu. Apa lo ngefans sama siapa yang maksudnya dari sana? Penyanyi. Penyanyi Sonu Nigam, Udit Narayan, zaman sekarang Arijit Singh. Arijit Singh. Arijit Singh. Lagunya apa yang lo suka? Arijit Singh mungkin tahu, pernah dengar Muskurani nggak? Muskurana. Kalau Itu nggak bukan. Tum Hi Ho. Tumnya gimana? क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो. Itu Arijit gitu. Nggak ada pohon tapi. Nggak ada ya, bukit-bukit. Zaman sekarang India juga nggak main di pohon juga. Oh, udah nggak di pohon lagi ya? Udah nggak. Di mana? Mereka mainin di parkiran gitu, di gedung-gedung gitu, di klub gitu. Oh, sekarang. Tapi suaranya bagus banget, kenapa nggak bikin album lagu India? Sempat cover waktu itu, Muskurani juga aku sempat cover. Dan alhamdulillah reaksinya aku nggak sangka internasional juga gitu, banyak yang bikin video reaction dari Indianya gitu, bikin reaction gitu. Ya ternyata responnya Cukup oke. Ya agak menyedihkan waktu itu gara-gara aku dari label waktu itu mengupload konten lagu-lagu aku agak telat kan. Terus kemudian kita bikin project yang cover. Yang project cover yang India ini viewersnya jauh lebih banyak dibanding lagu gue sendiri. Kenapa nih? Nggak, tapi emang lo cocok banget lagu India. Bisa nggak sih lagu Indonesia dibikin kayak versi India gitu? Susah kayaknya ya. Banyak ya. Papa pun sempat beberapa lagu karena dibikin versi Indonesianya. Gitu. Atau mungkin lagu lo Indonesia tapi dibikin India gitu bisa nggak? Nah itu yang belum.
Bikin Itu gitu yang belum. aja, Papa udah, ya papa apa sih yang belum, kayaknya legend gitu semua udah dikerjain sama babi. Gue sampai bingung mau bikin lagu apa lagi gitu. Oh gitu. Bikin lagu cerai udah, rujuk udah, bokap tuh ya kan, mandul udah, malam terakhir udah, Udah, sama yang itu tadi apa yang kita dengerin apa? semua udah dibikin. Yang tadi kita dengerin apa tadi? Ada gali lobang Ah, udah, gali lobang, masalah iya. utang piutang kan pinjol tuh, udah dibikin sama bokap. Corona pun udah dibikin. Oh, udah kayak, dibikin juga ya? udah dibikin Corona. Oh my god. Kan gue mau nulis lagu kan, minus lagu apa gitu udah dibikin semua. Atau bilang sama bokap, "Pak, tolong jangan dulu. Ini dong, kasih waktu buat gue dulu nih." Gitu ya. Enggak, gue lagi bikin lagu, pasti papa belum bikin ntar. Iya, boleh di-spill nggak sekarang? Iya. Bentar lagi kok, tenang aja, tunggu aja. Tapi ngomong-ngomong soal lagu ya, maksudnya kan ada Rido ngeluarin musik lagu baru kan di tepi pantai itu ya. Oh iya, itu lagu bokap juga. Oh, lagu bokap, Dan tapi lagu- lo liris ulang apa gimana? Originalnya lagu India justru. Oh gitu. Originalnya India, terus bokap bikin waktu itu rekaman sama legend di sana, Lata Mangeshkar. Terus Kenal mereka. maksudnya mereka kenal sama bokap apa enggak gitu? Iya iya. Jadi dulu waktu rekaman tuh udah lama banget, tahun 90-an masih rekamannya. Produser dari sini itu ngirimin kayak apa namanya data papa gitu loh. Ini papa ini siapa, apa prestasinya apa aja gitu. Jadi baru mereka oke, kita bisa kerja sama bareng. Karena waktu itu duetnya sama emang Terus sama legend. legendnya di India waktu itu Lata Mangeshkar. Oh, jadi lagu tepi pantai ini ya Lagunya beliau, Lata Mangeshkar itu. Terus papa bikin versi bahasa Indonesianya, rekaman di sana. Sekarang aku bikin remake-nya. Gitu. Nah, kalau yang baru tadi aku bilang, itu beda lagi. Apa Itu, aku ada project bareng sama teman-teman SMA. Gitu, tapi kita lagi coba sesuatu yang baru. Kan zaman sekarang kan lagi happening banget kayak Bitcoin lah, kripto, kayak gitu-gitu kan. Nah, ada sistemnya itu mereka menggunakan blockchain. Nah, sekarang di blockchain bisa pernah dengar kasus bukan kasus sih, tentang Gozali nggak sih, fenomena Gozali, foto Gozali yang 1 tahun itu di foto-foto gitu, iya, terus iya. harganya naik. Iya. Nah, itu salah satunya kayak gitu. Jadi bisa dikaryakan, nanti bisa dibeli NFT-nya gitu. Nah, sekarang musik pun juga bisa seperti begitu, itu. iya, betul. Aku lagi pengen coba gitu. Papa belum. Keduluan. This is the first time. Gak boleh dikasih tahu. Apa nyontek nanti? Nanti malah jadi lagunya judulnya Bitcoin lagi. Enggak. Tapi gini ya, ketika lo memutuskan untuk menjadi penyanyi dangdut nih ya, dengan band turunan dari Soneta Group ya, bokap punya kan, apa sebenarnya lo ada rasa ketakutan gak sih kalau misalnya lo tuh kayak ngerasa nggak bisa sehit kayak papa gitu? Ada gak sih rasa ketakutan yang mungkin kan lo kepikiran auranya bokap tuh kan udah yang Kalau itu sih nggak ada, karena emang dari dulu gue nggak pernah mandang bokap itu sebagai kompetitor lah atau apalah. Justru aku mandangnya tuh papa pembimbing aku gitu, guru aku, panutan aku. Aku harus bisa berkarir, ya berkacanya sama beliau gitu, bisa belajarnya dari beliau gitu. Jadi kalau misalnya takut nggak apa namanya kayak tadi yang Katin bilang takut nggak sehit sehit bokap bokap, nggak pernah. Jadi nggak ada kepikiran ke situ lah ya. Nggak Maksudnya kalaupun lo mau berkarir ya udah gue apa adanya gitu ya. Nggak terlalu yang mikirin gue harus lebih kayak bokap. Justru yang kayak gitu-gitu tuh malah adanya dari netizen tuh kayaknya, dari para pendengar gitu kali. Ya. Banyak yang kayak membandingkan atau punya ekspektasi. Ya mungkin mereka mengidolakan banget Rhoma Irama gitu kan. Jadi mereka punya harapan, kalau ada anaknya bisakah jadi seperti seorang Rhoma juga gitu. Tapi kalau aku pribadi aku nggak pernah ada. Jadi nggak ada pressure ya, maksudnya ya udah. Ya aku begini gitu loh, nggak yang apa yang diharapkan sama netizen, jadi nggak terlalu dipikirin gitu ya. Enggak sih. Cuma ya udah pengen berekspresi, pengen berkarya, pengen meluapkan isi hati aja gitu, nggak pengen menghibur gitu, nggak ada yang gua harus bisa sekeren papa atau gimana. Ya.
anyway kan waktu zamannya bokap kan juga maksudnya penyanyi dangdut juga nggak banyak ya. Kalau sekarang kan udah mulai banyak banget ya nggak sih, Rido? Semakin banyak. Semakin banyak, iya. Justru bagus, aku senangnya ada banyak potensi muda-muda gitu kan dari di kalangan dangdut yang buat generasi berikutnya, buat masa depan dangdut sendiri sangat bagus sekali gitu. Kemarin juga sempat kerja sama bareng sama salah satu anak dangdut akademi juga gitu kan, dan ngelihat mereka umurnya masih muda-muda tapi potensinya bagus banget, terus gigih, mereka mau untuk ngulik, belajar gitu, gali walaupun susah sebenarnya gitu kan. Itu kayak apa ya, bangga gitu ngeliat, seneng gitu. Kok jadi ikut? Iya. Terus gue mau nanya ini nih, mau nanya balik ke masa kecil ya. Waktu masa SMA, lo kan udah mulai jadi penyanyi dangdut kan tadi? Waktu zaman SMA ya. Itu waktu zaman SMA itu tanggapan dari teman-teman gimana pada saat akhirnya lo terjun jadi penyanyi dangdut gitu kan? Karena kan untuk anak SMA kalau penyanyi dangdut kok bisa dibilang kan kayak buat yang udah gede lah ya. Gitu ya, udah dewasa. Zaman dulu kan dangdut masih yang terlalu kayak dangdut gitu loh. Ya nggak sih? Kok kenapa lo nggak jadi penyanyi rock atau penyanyi pop, ya kan? Nah terus ya maksudnya itu lo gimana menanggapi mungkin teman-teman lo yang mungkin ada yang nyinyir atau apa, kok dangdut sih atau apa kayak gitu? Yang nyinyir mungkin ada tapi sedikit banget gitu. Sisanya tuh ya mereka melihat dari karyanya. Kalau gue sih ngerasanya pada dasarnya entah itu mereka sadari atau tidak, sebenarnya orang-orang paham bahwa music is music gitu. Mereka nggak mengenal ini music umur berapa, ini music klasifikasinya seperti apa, kayak gitu-gitu sebenarnya tuh enggak gitu. Ketika kita bisa membuat satu karya yang baik, a good music gitu ya, it is a good music. Kayak misalnya kalau kita dengerin lagu-lagu zaman dulu gitu, tapi ya memang lagu bagus gitu, ya tetap aja kita dengernya enjoy kan gitu. Doesn't matter kita umurnya berapa gitu, walaupun tuh yang dengerin kakek nenek kita gitu. Sama juga gitu. Jadi aku ngelihatnya sejauh memang kita membuat musiknya secara bertanggung jawab gitu, dalam arti artistiknya juga gitu kan. Jadi nggak akan apa ya? It will go well ya gitu. Jadi nggak terlalu musingin ke sana. Aku malah musinginnya kayak bukan masalah genrenya apa, aku pusingnya tuh kayak itu tadi bikin lagu apa ya, karena ada banyak yang dibikin sama pencipta lain, khususnya bokap gitu kan. Terus kayak misalnya kualitasnya gimana ya gitu. Dari dulu sebelum aku belajar audio engineering gitu kan, aku selalu dengar kayak kok ada banyak hasil recording yang tidak sesuai dengan standar pada umumnya yang bagus-bagus sampai besar gitu. Ada yang kualitasnya jelek, gimana caranya gitu. Jadi aku lebih fokusnya ke situ, gimana cara untuk bisa memproduksi karya yang bagus, baik dari sisi seninya ataupun juga dari sisi kualitas audionya dan segala macamnya kayak gitu. Lo nggak diituin waktu itu apa maksudnya? Kadang-kadang kan orang zaman dulu apalagi kan ya. Maksudnya kalau sekarang ini kan kalau bisa dibilang dangdut tuh lagi pengen masih taraf masih dinaikkan lah ya nggak sih? Walaupun dangdut itu sendiri adalah musik Indonesia sebenarnya ya nggak sih? Lahir dari kita gitu. Nah waktu zaman SMA apalagi kan maksudnya orang ngeliatnya kenapa dangdut tuh ikut-ikutan bokap. Kalau aku yang aku lihat ya fenomenanya ya, ada banyak orang yang di luar nih gaya gitu, gengsi gitu. Gue nggak dengerin dangdut, gue dengerin lagu ini bla bla. Tapi begitu once lo dengerin langsung goyang. Dengerin goyang, joget gitu kan di kondangan, di arisan, di acara kumpul apa gitu kan. So itu cuma mungkin pandangan-pandangan nggak ini aja sih. Bener-bener. Tapi gitu. Dangdut sekarang udah mulai ini kok, udah mulai emang udah dari dulu juga sih udah mulai naik ya. Kalau sejarahnya sih panjang sih Kak. Sejarahnya panjang. Sejarahnya panjang banget dari zaman bokap dulu gitu. Bokap dulu dari zaman
masih orkes Melayu kali namanya ya, belum dangdut. Memang banyak yang bilang waktu itu musik comberan lah atau musik apa. Karena memang mungkin dipertontonkannya di tempat-tempat tertentu dengan style tertentu gitu kan. Makanya waktu itu Papa coba untuk merevolusi musik dangdut, makanya jadi ada gitar listrik, pakai lighting, pakai apa segala macam dilakukan dengan soneta gitu kan. Akhirnya orang berubah pandangannya, oh ternyata dangdut bisa sekeren. Waktu itu genre yang lagi booming itu rock, ya kan, musik rock. Bisa sekeren musik rock juga gitu. Jadi di-combine ya dangdut dan rock. Jadi makanya bokap itu yang soneta itu main. Iya, diinovasi. Nah sekarang ya tinggal sama aja sebenarnya ketika orang mau bilang dangdut kampung atau dangdut ketinggalan zaman, ya balik lagi ke para pedangdutnya, mereka mampu nggak, mau nggak untuk berinovasi gitu kan, terus berkreasi gitu. Tapi gila sih bang, bokap lo ya, maksudnya itu legend banget sih, maksudnya bisa dari dulu. Sekarang bokap umur berapa? 76. Gila ya. Dan sekarang masih nyanyi lagi. Iya. Hebat Masya Allah. banget. Luar biasa. Baterainya pakai apa nggak tahu tuh mereknya tuh. Iya. Karena bokap kalau kerja gitu misalnya manggung off air, mungkin kalau artis kebanyakan ada yang pakai kru gitu ya. Bokap nggak ngerjain sendiri. Jadi kalau bokap manggung sekali gitu, ini sama aja kayak manggung 2 kali. Yang pertama cek soundnya, yang kedua acara benerannya gitu. Oh my god, masih turun gitu ya. Jadi udah nggak, ya maksudnya kan I'm a king bo, gitu kan, masih turun loh ternyata Masih loh. turun. Ya kan? Profesionalismenya, dedikasinya luar biasa. Tapi emang kamu sama bokap emang deket banget ya? Kita ada di karir yang sama, jadi ada banyak Darah yang sama. darah yang sama udah pasti. Cuman interaksinya tuh kebanyakan ya di dunia tentang hal itu gitu, tentang karir juga. Bokap manajer juga kan, jadi. Oh manajer kamu tuh bokap? Oh oke. Gitu. Berarti gue nggak bisa dong jadi. Jadi apa tuh? Mau jadi apa? Jadi aku boleh nggak jadi manajer kamu? Rido, tadi kan lo bilang suka musik India ya kan? Dangdut sampai NSYNC, bayangin ya kan, beragam banget ya, maksudnya sangat berwarna musiknya. Kalau sekarang apa sih favorit lo? Maksudnya boleh nggak gue lihat Spotify kamu? Isinya apa aja? Spotify. Penasaran sama ini apa? Yang tiap hari didengerin ya. Yang tiap hari dengerin. Harus Spotify atau boleh musik lain? Spotify. Musik lain tuh maksudnya gimana? Ya maksudnya platform lain kayak misalnya YouTube Music gitu. Oh boleh. Boleh. Ada. Ya. Yang paling aku biasanya pakai YouTube Music sih kalau sekarang. Oh gitu. Spotify ada ya YouTube musik bu? ada. Ini YouTube Yang Music. gimana sih? Yang kayak gini. Oh. Mana sih? Nih YouTube Music. Oh ada. Ada. Gue baru tahu. Itu lagu-lagu apa? Rido. Kan secara kan gue jadi YouTuber juga kan. Iya. Terus tuh. Ini tetap. Apa nih? Ini India. Oh India tetap ya. Ini Cutie Pie. Cutie Pie. Lagi coba untuk mau bikin. Bisa nggak? Cutie Pie. Mau bikin lagu baru, lagi mau workshop sama teman-teman dan apa namanya? Tetap ya India ya kasih ternyata referensinya. ya. Enggak, referensinya ada banyak sih. Kayak misalnya ini Perlu wifi sini, gue kasih dulu. Boleh deh. boleh. Sinyalnya agak sulit Dari nih. tadi. Yang mana? Oke. Yang ini. Aku tulisin ya. Kok buram ya? Gue pakai Udah tanda-tanda ini. tuh. Udah uzur plus, Bo. Nah, Cepat, kayak gini kan Ini lagu-lagu macam-macam. apa ini India? Narko, EDM, tip-tip EDM. ini India Remix. Oh, In India My Mind. Remix. Iya. Sweet. Agak joget-jogetan ya, Bo. Makanya mereka juga ikutin perkembangan zaman kan. Oh, Kayak iya. Terus apa lagi? In My Natural. Mind itu. Ini apa judul-judul lo kan? Natural itu si Imagine Dragon. Band Imagine Dragon dia rock gitu, rock music gitu. Iya.
Tahu lagu Thunder nggak? Thunder. Nah itu yang nyanyi si band Imagine Dragon itu. Kisera. Oh ada lagu jadul juga, Bo. Kisera, Sera. Banyak loh macam-macam ya ternyata ya. Any kind of music ya suka ya. Emang lo udah jiwanya udah musik. Iya, bisa dibilang begitu. Ada lagu anak umur ini nggak 12 tahun gitu. Anak kecil. Enggak sih. Cubla suwong gitu. Pengen sih kayaknya. Lagu Jawa nggak ada ya? Kayaknya lo cocok deh lagu Jawa deh. Gitu ya? Boleh sih, tapi kok nggak bisa bahasa Jawa, mesti belajar dulu. Lihat dulu. Soalnya Jawa kan juga agak melengking gitu. Gitu ya? Kemarin tuh sempat lagu Jawa apa yang terkenal tuh happening, sempat trending. Aduh. Wong kok ngene, itu bukan? Oh itu lagu Prancis soalnya. Serius? Apa lagu Jawa apa sih? Yang penyanyinya meninggal itu loh baru. Ya iya, itu Didi Kempot. Didi Kempot. Bisa nyanyi nggak? Yang apa sih? Yang judulnya apa sih Didi Kempot? Ada. Banyak. Wong tuwa rapi perawane. Kamu ngomongnya perawan-perawanan. Emang gitu lagunya. Apa sih itu judulnya? Gue lupa. Ya itulah pokoknya. Terus ada lagi sempet yang happening juga kan. Via Valen juga. Terus Iya. Pengen sih. Cocok ya gue kalau nyanyi lagu Jawa gitu ya? Mungkin cocok. Coba dijawab di komen kali cocok apa enggak iya. Ridho Roma. Cocok nggak Ridho Roma nyanyi lagu Jawa gitu kalau cocok. Karena kan agak tinggi-tinggi juga dia suaranya tinggi gitu. Soalnya kan. Tapi India tuh perfect banget loh. Gitu ya? Ya boleh lo coba sekali-sekali yang lain gitu. Ya kan? India udah ada bikin, kita coba yang lain, kita coba Jawa. Jawa coba. Korea mungkin ya kan. Kalau Jawa aneh nggak sih ngeliat gini lagu Korea gitu. Mukanya gini. Korea. Opa. Jadi opa ya. Cocok ya. Kayak Psy gitu ya, Gangnam Style gitu. Coba gimana tadi kayaknya? Jangan. Nih, waktu zaman idol lagi hits awal ya. Kalau sekarang waktu sih pasti nggak hits sampai sekarang. Iya sih. Itu gue penasaran ya, apa yang ini ngomongin flashback agak kemarin sedikit lah. Jadi kemarin sedikit apa sih? Nah, gue penasaran nih, maksudnya apa reaksi waktu zaman waktu tahanan itu loh. Gue langsung gak enak gitu kayak reaksi tahanan-tahanan pas lagi lo masuk gitu. Apa mereka datang pas lo datang, iya langsung joget dangdut. Ya maksudnya kan lo notabene kan adalah lo maksudnya Ridho Roma, son of the king, terus langsung agak nervous sih, jujurnya. Tetap nervous. Tetap, ya namanya introvert gitu kan. Masuk ke satu tempat yang benar-benar asing, nggak kenal siapapun di dalam, dengan kondisi yang amat sangat berbeda dari yang aku biasanya alami gitu kan. Beda banget dari rumah, dari situasi itu beda banget ya di dalam. Ketemu dengan berbagai macam orang, dari berbagai macam tempat, harus bareng, dengan kondisi seadanya yang harus aku terima. Ya awalnya agak-agak mengerikan gitu, agak scary gitu. Gimana caranya bisa melalui ini semua, bisa survive enggak. Terus pikiran juga banyak kemana-mana gitu kan, mikirin karir, mikirin keluarga, mama gitu, kesehatannya gimana. Tapi alhamdulillah begitu dijalanin ada banyak orang baik gitu. Dan belum tentu semuanya yang di sana itu juga penjahat total gitu, yang nggak berubah-berubah gitu kan. Ada banyak orang yang di sana akhirnya bisa jadi titik balik dalam kehidupannya, dan mereka udah memperbaiki gitu kan. Dan ya manusia juga di dalam situ gitu.
dan aku banyak dapat respon, maksudnya welcome banget gitu, yang hangat, yang positif dari mereka gitu. Nggak diperlakukan secara tidak baik tuh nggak ada gitu. Mereka semua sangat baik, malah ya seperti biasa lah, banyak yang minta nyanyi gitu kan. Kasian banget. Gitu, ya udah aku nyanyi Aku dan lagi capek nih gitu. dan ternyata Nyanyi lagi. Udah capek pikiran gitu suruh nyanyi gitu ya. kadang bukan capek sih, kadang malu tuh, bingung gitu mau nyanyi lagu apa, karena aku nggak biasa nyanyiin lagu orang gitu kan. Orang tuanya mau nyanyi lagu ini, requestnya dikira kita tahu semua lagu gitu, kita penyanyi gitu, padahal aku nggak, aku taunya ya lagu yang aku bawain aja gitu kan. Jadi kadang suka agak bingung gitu begitu ada yang nanya minta lagu apa, akunya nggak tahu gitu. Tapi begitu aku nyanyi perform buat mereka, itu hiburan banget, bukan cuman buat mereka aja, buat aku pun gitu loh. Di dalam situasi yang rock bottom gitu, yang titik terendah di hidup aku lah gitu istilahnya. Aku bisa memberikan sesuatu yang bikin orang senyum, terus aku juga dapat hiburan gitu. Jadi apa ya di situ aku ngerasa emang Tuhan nggak akan ninggalin umatnya lah gitu. Dimanapun tetap ada rezekinya, tetap ada kebahagiaannya gitu kan, tetap ya kayak gitu. Jadi alhamdulillah dijalanin dengan baik-baik aja sih. Gitu, dapat banyak pelajaran, juga ya. Ada dari kamu gitu ya. Gitu ya, mungkin rezeki juga buat orang-orang, buat aku juga gitu. Aku dapat banyak pelajaran, mereka dapat bisa ngelihat aku perform juga gitu, bisa ngobrol Gratis, Bo. gitu. Tidur di hall bareng 300 orang. Oh ya, banyak banget ya. Jadi ada yang di sel, ada yang waktu itu di hall. Aku waktu itu sempat di sel, sempat di hall juga. Terus di situ aku lihat gitu kan, berbagai macam hal yang aku nggak mungkin dapetin di luar gitu, yang nggak mungkin seperti bisa temuin, kayak ya gimana caranya bisa menghargai nasi. Pernah mikir nggak, gue makan nasi setiap hari gitu, bahwa itu nasi tuh seenak itu yang kita punya di rumah setiap hari gitu. Pernah nyobain nggak nasi yang nggak enak? Pada saat itu enak banget gitu ya. Pada saat itu begitu dapetin nasi yang gak enak, gue berpikir ternyata nasi di rumah itu enak ya gitu, kayak yang selama ini gue nggak ada artinya gitu kan. Di situ jadi belajar lebih menghargai gitu. Terus sebelumnya mungkin yang sama keluarga ya udah santai aja, cuek aja gitu. Tapi begitu di saat tersulit ya keluarga yang ada buat kita gitu. Ya. Baru jadi belajar banyak, menghargai banyak hal-hal yang sebelumnya aku nggak sadar mungkin. Terus ya udah jadi banyak pengalaman, banyak cerita dari banyak orang kayak gitu. Beragam sih banget ya dari cerita yang orang-orang, bayangin 300 orang ya. Tempat kotor misalnya, tempat bau, baru mikir kayak aduh ternyata kamar gue itu tuh harus disyukurin, harus dijaga gitu, karena nggak enak loh kayak gini gitu. Kayak gitu lah. Ya, dari situ memang kita bisa melihat kalau misalnya dalam kehidupan ya, kejadian-kejadian ya, berarti lo buat next belajar untuk next level. Lo berarti udah naik tingkat lah ya. Amin. Itu mudah-mudahan. Mudah-mudahan amin. Sekian dan terima kasih. Belum. Udah kelar nih? Belum. Jadi kan udah hampir setahun kan kejadian itu kan, sejak lo keluar dari tempat itu. Nah, waktu lo baru keluar itu kan lo langsung diinterview sama bokap ya, di podcast bokap ya. Ya kan? Kurang lebih semingguan lah. Itu emang sengaja dikerjain bokap atau gimana sih? Apa lo emang bokap udah lo ikut hanya sekedar konten mungkin? Maksudnya atau, gimana? Maksudnya ini kan bokap memang ada podcast kan. Anak gue baru keluar nih, gue interview deh gitu. Maksudnya apakah sekedar konten, memang itu sengaja untuk pembelajaran buat lo sebagai anak? Bokap karena kan gue lihat lo kayak ngerasa insecure di situ kan. Baru keluar banget ya. Jadi jadi kejadiannya itu begitu pulang, terus ketemu orang-orang di rumah segala macam, bla bla bla.
Terus papa telepon, udah kamu nanti datang ya ke studio ya. Itu kan hal yang biasa gitu, karena papa suka undang ke studio, entah itu memang mau ada project atau mau ada yang diobrolin, dimeetingin atau apa gitu kan. Oh iya udah oke pak gitu. Oke jam sekian gitu, datang. Doi lagi mau syuting Bisikan Roma gitu. Ya kamu nanti gitu. Hah? Dijebak. Gitu kan. Masih apa ya? Masih jet lag ya? Bukan jet lag aja gitu. Karena itu kan yang kedua. Problem aku yang kedua. Sebagai makhluk yang alhamdulillah masih dikasih pemikiran yang lumayan inilah. Aku mikirnya gini, ini orang apa nggak kesel sama gue gitu kan, ngelihat gue gitu, mereka bakal terima atau enggak. Karena gue tahu banyak yang kecewa gitu kan, banyak yang tersakiti mungkin. Jadi kayak gue juga nggak tahu mau ngomong apa waktu itu gitu. Terus reaksi bapak kayak juga bakal kayak gimana. Jadi kayak wah nervous banget gitu. Makanya lo kayak insecure banget gitu ya? kayak aduh gimana nih gitu. Tapi alhamdulillah bapak sosok yang luar biasa banget sih. Jadi mengayomi gitu ya? Iya, dia tahu anaknya bikin salah gitu. Bapak tahu, tapi bukan berarti berhenti di situ gitu. Bukan berarti kasih sayangnya berhenti, bukan berarti lu bukan anak gue lagi, enggak gitu. Ya udah, tersakiti iya gitu, kecewa iya, dampak banyak iya yang harus saya terima gitu. Tapi papa juga ajarin untuk you have to bangkit lagi, nggak iya, lo harus nggak bisa di situ terus gitu. Pelajaran hidup ya udah cukup ambil pelajarannya, diterapkan, and then bangkit and do what you do gitu. Kalau bisa do it better, kayak gitu. Jadi benar-benar support banget ya sama Ido ya, bokap itu. Ya, papa, mama, keluarga, alhamdulillah support. Gila ya, sampai segitunya ya bokap ya. Iya, udah dong. Udah dong, kenapa udah? Agak mulai gimana gitu. Iya. Nangis dikit boleh nggak? Nangis dikit boleh nggak? Syuting drama sinetron kudu nangis-nangisan jangan lah. Iya. Tapi sekarang udah mulai banyak belajar. Ido juga pasti kan harus lebih tadi move on, bangkit. Kadang kan kayak misalnya some people maksudnya mengerti atas kesalahan-kesalahan yang orang pernah melakukan kesalahan gitu kan, karena kita kan manusia juga pemaaf, ya nggak sih? Kalaupun memang netizen ada yang masih ini, ya kadang kita memang harus makin kuat dong, justru ya nggak sih? Harusnya. Makin strong, ya nggak? Ya harus. Ya apapun intinya, karena aku ngerasa juga ada banyak teman-teman di luar sana yang mungkin memiliki problem yang sama, atau mungkin ada problem lain tapi mengalami hal yang buruk lah di dalam kehidupannya gitu. Ya benar, kita harus bangkit, kita nggak bisa terus-terusan di bawah situ mau sampai kapan. Ya kan namanya manusia kan pasti tidak luput dari kesalahan. We make mistakes. Iya dong. Justru malah harus ada kesalahan. Kalau cuma selamanya benar juga itu sebenarnya aneh. Iya. Ya nggak sih? Hidup itu pasti dan ada nggak kesalahan. belajar juga gitu, nggak grow up juga. Jadi ya bukan hal kita menyarankan untuk ayo kita bikin kesalahan, enggak juga sih. Cuman begitu ada kesalahan, ya udah kita belajar dan bangkit. Keputusan orang tuh ya menurut kita mungkin salah, belum tentu salah, ya nggak sih? Mungkin benar, dan mungkin situasi setiap orang ya. Jadi kita nggak bisa ngejudge seorang, ya nggak sih? Gitu. Udah kayak nggak dimakan-makan, dibelah, bukan belah durian ini, belah cakwe. Ini enak loh cakwe di sini. Tapi nggak enak makannya depan kamera, malu. Terketahuan, ya ampun. Tapi nih Dok, gue pengen tahu nih, mungkin para penonton juga pengen tahu.
apa sih rencana ke depan Ido gitu? Rencana ke depan? Di apa nih? Mungkin di bisnis atau apa? Maksudnya bisnis or karir or apapun. Yang mungkin. Oke, yang pertama untuk diri aku sendiri, aku lagi menanamkan untuk nggak usah jadi orang sempurna deh, jadi orang baik gitu. Jadi orang baik aja. Iya, gitu. Ke siapapun, untuk apapun gitu. Itu yang aku coba tanemin gitu. Jangan menyakiti siapapun lagi gitu. Terus kemudian untuk karir, ya aku coba untuk berkarya kembali ke industri gitu kan. Pasti ada banyak pendengar yang kangen gitu. Aku juga kangen juga tampil di panggung, di TV gitu kan. Terus kemudian aku juga pingin membantu tunas-tunas yang baru nih, generasi-generasi baru, penyanyi-penyanyi baru gitu, musisi baru untuk bisa apa ya berkarya lebih baik lagi gitu. Makanya aku coba kemarin ajak collab, terus aku kasih banyak input gitu kan, banyak arahan nih harus gini terus ngeliat mereka berhasil melakukan itu tuh kayak sebuah kebahagiaan tersendiri gitu, kebanggaan tersendiri. Terus kemudian coba untuk tetap berinovasi di industri musik yang sekarang perkembangannya pesat banget kan. Ya termasuk salah satunya ke yang blockchain tadi, NFT music itu. Aku coba lagi perdalamin, terus kembangin lagi, oke ke depannya kayak apa sih. Dangdut bisa digimanin lagi sih, atau enggak music bisa kayak apa lagi. Kayak gitu. And then overall ya itu sih, just try to apa ya, bangkit lagi. Iya. Tapi udah bangkit lah. Better. Coba kamu bangkit berdiri. Iya, kita bangkit berdiri. Kita menyudahi. Maksudnya bangkit berdiri, nyanyi dong. Oh, gitu. Nyanyi dikit. Udah tadi kan, musuhnya lagi. Kurang. Spill lagu baru di tepi pantai atau apa yang lain? Oh boleh, lagu baru. Sekarang nih. Iya, boleh nggak agak lebih deket sih? Kode. Pasir yang putih, warna cintaku, gemuruh ombak, detak jantungku, oh hati terpadu sudah di dalam cinta, oh di tepi pantai ada motor lewat. Maaf ya guys. Keren banget. Enak beneran deh. Makanya kalau dia nyanyi harus agak lebih deket, itu kayak syahdu banget. Gitu ya. Oh keren Budi gitu nggak? Udah mulai ngocol. Nih aslinya keluar. Jadi jangan pikir Ridho tuh orangnya sombong atau apa. Dia baik banget. Ridho tuh sebenarnya agak gila juga sebenarnya. Tapi maksudnya harus lebih dekat lagi ya nggak sih Ridho itu. Jaim dikit lah. Jaim dikit. Tapi thank you banget ya Ridho buat hari ini so udah denger suara Ridho yang merdu. Sukses terus buat channelnya. Sama-sama Ridho. Subscribe, komen, jangan lupa di like. Jangan lupa di-share. Gitu. Jangan lupa juga dengerin lagunya Ridho terbaru Di Tepi Pantai sama apa lagi? Di Tepi Pantai dulu, ntar sisanya subscribe aja dulu. Subscribe dulu. Dilihat Ridho Roma aja. Ya seperti yang nggak tahu Ridho Roma ya nggak sih? Gitu ya? Gak ada. Iya dong. Amin. Selalu ngehits sih. Amin. Hits jilted apa sih? Oke, thank you banget ya for watching. Closingnya ribet ya, agak lama. Tawain loh. Oke, bye-bye. Yeah. Thank you Ridho. Thank you.